Shalom dan selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah ada bersama di dalam ibadah pada pagi hari ini, dimanapun kita berada. Puji Tuhan dan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan atas kebaikan dan penyertaan bahkan pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kita di hari-hari yang sudah kita lalui. Dan kita hidup hari ini, dapat bernafas hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, baik saya membawa kita membacakan dua ayat firman Tuhan menjadi renungan kita dan mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Pembacaan pertama di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang kedua, Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan dan renungan bahkan mendasari ibadah kita pada pagi hari ini. Baik, beberapa perkara doa yang sama-sama kita doakan pada pagi ini dalam ibadah ini. Yang pertama, kita terus berdoa menyerahkan pribadi kita di dalam Tuhan, juga keluarga kita serta seluruh jemaat Tuhan, agar tetap mempunyai atau memiliki persekutuan dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun dalam keluarga, tetap memiliki iman yang teguh dalam Tuhan walaupun mengalami berbagai persoalan. Bahkan kita dipenuhi dari segi kesehatan dan ekonomi yang baik. Yang kedua, kita berdoa untuk anak-anak muda, baik yang bersama dengan kita maupun yang jauh daripada kita dalam keluarga. Kita doakan supaya agar tetap memiliki iman yang kuat, hidup takut akan Tuhan, menghormati orang tua, meluangkan waktu membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, kita berdoa untuk para pastor-pastor, penginjil-penginjil dan para pemimpin ICB pusat, kawasan dan sidang-sidang setempat agar terus berkomitmen di dalam pelayanan, saling bekerja sama, sentiasa berkecukupan dan tidak kekurangan dalam segala hal. Yang keempat, kita berdoa untuk para pemimpin negara maupun negeri, agar para pemimpin memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam kepimpinan mereka, adil dalam segala sesuatu, terhindar dari hal rasuah, politik yang adil, stabil, mewujudkan kemakmuran dan perpaduan rakyat. Yang kelima, kita juga berdoa untuk Natal tahun ini. Dalam bulan ini adalah memulai kita mempersiapkan untuk pelaksanaan Natal pada tahun ini, baik di sidang kita maupun umum. Di mana-mana pun Natal tahun ini diadakan, kita berdoa agar persiapan menyambut perayaan Natal berlangsung dengan baik. Bahkan kelangsungan ibadah Natal tahun ini dimanapun dirayakan akan berlangsung dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa agar tidak ada halangan atau tidak mengalami halangan dalam melaksanakannya. Yang keenam, mari sama-sama kita doakan pesakit-pesakit kronik
seperti sakit jantung, buah pinggang, tekanan darah tinggi, kanker dan sebagainya. Juga yang mengalami sakit COVID-19, mereka yang dalam mengalami tekanan jiwa atau mental, agar mengalami lawatan Tuhan. Mereka kuat mampu menghadapi sakit penyakit yang mereka alami, dan mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan menurut iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Perkara doa yang ketujuh, kita berdoa untuk kantong kolekte. Biarlah persembahan yang kita berikan adalah persembahan yang memuliakan Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya apa yang kita berikan ini sedikit sebanyak memberi atau membantu pertumbuhan gereja kita di tempat ini. Baik, ini beberapa perkara doa yang sudah saya sediakan, dan kita juga bebas mendoakan apapun yang kita pikirkan atau di dalam hati kita. Mari kita berdoa seluruh jemaat Tuhan. Saya pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Haleluya Yesus, haleluya Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Engkau Allah yang telah memelihara kehidupan kami pada hari-hari yang lalu, sehingga pada saat ini ya Tuhan kami masih hidup dan bernafas. Itulah kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang kami alami dan terima di hari-hari yang lalu, sehingga sampai saat ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Tuhan, kami datang kepadamu saat ini untuk setiap pribadi kami, lepas pribadi kami. Biar kiranya Tuhan, Engkau tempat kami menyerahkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami ini di dalam tangan-Mu. Kaulah harapan kami ya Bapa. Kami menyerahkan setiap apa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mengakui segala kelemahan yang ada di dalam diri kami ya Tuhan, yang mungkin bahkan sering kami melakukan kelalaian di hadapan-Mu, melakukan hal-hal yang Engkau tidak ingini. Tuhan, kami datang padamu saat ini dengan penuh kerendahan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, kudus sucikan kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan, Engkau Allah yang tempat kami bersarah ya Tuhan, untuk kami terus berkenan kepada Engkau ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau lawati kami. Biarlah kami hidup di dalam persekutuan dengan Engkau ya Bapa di surga. Bahkan iman dan percaya pengharapan kami di dalam Engkau tetap teguh, dan tidak mengalami keputusasaan di dalam kami menghadapi berbagai macam persoalan di dalam dunia ini ya Tuhan. Kuat dan teguhkan iman setiap kami dalam kehidupan keluarga kami, bahkan seluruh jemaat Tuhan, untuk tetap percaya kepada Engkau, dan Engkaulah Tuhan andalan di dalam kehidupan kami, menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkau saja tempat kami untuk berlindung, tempat kami dijaga dan dipelihara ya Tuhan, dengan cara-Mu yang luar biasa. Dan biarlah kiranya kami tetap mengingati akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, lawati umat-Mu saat ini dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kami menjalani kehidupan kami di hari-hari yang mendatang ini, di hari-hari yang ke depan ini ya Tuhan, untuk tetap berjalan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memenuhi setiap keperluan kami, dan tidak pernah kekurangan keperluan kami, baik jasmani kami, rohani kami, bahkan ekonomi kami Tuhan Engkau penuhi, karena berkat itu Tuhan datangnya daripada Engkau ya Bapa di sorga.
Tuhan menyediakan apapun yang menjadi keperluan kami. Menurut iman dan percaya dan pengharapan kami di dalam Engkau. Dalam kami mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dan biarlah pada hari-hari yang saat-saat sekarang ini ya Tuhan, dengan keadaan apapun ya Tuhan, iman kami tidak pernah digoyahkan, bahkan terpengaruh dengan kehidupan yang membuatkan iman kami lemah. Namun karena kami punya kesadaran bahwa Allah yang baik, Tuhan kami, Bapa kami yang baik, membuatkan kami untuk semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan, dan terus berharap kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak muda, anak-anak kami yang berada di dalam penjagaan kami, yang ada di dalam rumah tempat tinggal, ataupun mereka atau anak-anak kami yang jauh daripada kami ya Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang menjaga mereka, Engkau yang melindungi mereka ya Tuhan, daripada segala berbahaya, khusus dari segi rohani ya Tuhan. Biarlah iman mereka tetap kuat dan teguh di dalam Engkau, hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah para anak muda ini semakin mengalami didikan firman Tuhan melalui ibu bapa yang menjaga mereka, memberi firman Tuhan kepada mereka ya Bapa di surga, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dalam keadaan yang baik. Kami mohon supaya apapun yang mereka lakukannya Tuhan, semuanya dalam kendali Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, kami mohon supaya anak-anak ini tidak mengabaikan nasihat ibu bapa mereka, orang tua mereka ya Tuhan, tetapi mereka menghormati orang tua mereka dalam didikan mereka kepada anak-anak mereka ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa untuk masa depan anak-anak muda ya Tuhan, pekerjaan dan apapun perjalanan kehidupan mereka, semuanya di dalam tangan Tuhan kami serahkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan supaya anak-anak muda ini, generasi sekarang ini ya Tuhan, semakin punya kerinduan dan ada suatu mengambil kesempatan di dalam membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan keinginan mereka ya Tuhan untuk mau membaca firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani mereka, supaya iman dan pengharapan mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Tuhan, kami berdoa untuk para pastor, penginjil-penginjil, para pemimpin gereja, pemimpin ISIB pusat dalam kawasan-kawasan dan juga sidang-sidang setempat. Tuhan, kiranya Engkau terus memberi mereka suatu komitmen untuk maju di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus, terarah kepada kehendak-Mu Tuhan, pekerjaan-Mu di bumi ini ya Bapa di surga. Biarlah setiap hamba Tuhan, juga para pemimpin ya Tuhan, turut bekerja sama di dalam pekerjaan-Mu di bumi ini ya Tuhan, menyelesaikan tugas pelayanan yang Engkau percayakan ya Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan dan mampukan mereka ya Tuhan untuk tetap berdiri di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka berkecukupan dalam segala sesuatu ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka di dalam kekurangan, tetapi Tuhan akan mempercukupkan, memperhatikan keperluan mereka, terutama di dalam baik itu dari segi jasmani, terlebih pula rohani mereka ya Tuhan, untuk tetap maju di dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memperlengkapi mereka dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang Tuhan kehendaki, itulah yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sebagai pemimpin di dalam gereja maupun dalam kawasan, juga di ISIB pusat. Berkati dan sertai urapi pakai setiap yang
hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang Kau percayakan di dalam pelayanan-Mu, di ladang-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin baik dalam negara Malaysia maupun di dalam negeri, khusus di Sabah ini ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dalam kepimpinan mereka. Mereka adil dalam segala sesuatu, dan kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka terhindar daripada hal-hal rasuah ataupun daripada hal-hal yang tidak baik di dalam kepimpinan mereka, dan politik yang stabil. Bahkan para pemimpinnya Tuhan mewujudkan kemakmuran dan perpaduan rakyat yang dipimpin mereka. Diberkatilah mereka ya Tuhan, siapapun mereka, Tuhan yang menyertai dan memberkati pribadi setiap para pemimpin di negara Malaysia maupun negeri Sabah ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Natal pada tahun ini. Setiap persiapan demi persiapan yang sedang dilakukan untuk setiap umat-Mu di bumi ini dimanapun ya Tuhan yang akan merayakan Natal pada tahun ini, agar mereka siap untuk melakukan pelayanan atau melaksanakan Natal pada tahun ini. Pakai dan urapi mereka ya Tuhan, supaya semua yang Tuhan percayakan dapat dilaksanakan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Natal tahun ini berlangsung dengan baik dalam pimpinan Tuhan, dan tidak ada halangan untuk melaksanakannya ya Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan akan merayakannya dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan biarlah Natal pada tahun ini menjadi suatu Natal yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Engkau, memperluaskan kerajaan-Mu ya Tuhan, atas apa yang telah Tuhan lakukan di bumi ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang sakit pada saat ini yang mengalami penyakit kronik seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi, buah pinggang, dan sebagainya ya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka tetap punya kekuatan dan kemampuan yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Baik juga yang mengalami penyakit COVID-19 yang sedang mengalami saat ini, menggumuli penyakit ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kuat dan mampukan mereka ya Tuhan untuk tetap bersarah di dalam Engkau ya Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dan mampu menghadapi dalam sakit penyakit ini. Mereka yang mengalami tekanan jiwa atau juga mental ya Tuhan saat ini, siapapun mereka, dimanapun mereka sedang mengalami keadaan ini, Tuhan akan melawati mereka semua ya Tuhan. Biarlah mereka merasakan kasih Tuhan, dan biarlah mereka menerima kesembuhan yang daripada Engkau Tuhan, lewat iman dan pengharapan mereka di dalam Engkau. Lawati setiap yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan Yesus, baik mereka yang ada di hospital, mungkin mereka yang bergumul di rumah sendiri saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ada menyertai mereka, memberi kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Bahkan saat dan waktunya Tuhan pasti memberi kesembuhan kepada mereka yang berharap pada Engkau ya Tuhan, yang percaya akan kesembuhan yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa untuk para dokter, nurse yang merawat para pesakit yang ada di rumah sakit. Tuhan kiranya memberi mereka kekuatan, kemampuan, kesabaran di dalam memberi rawatan kepada para pesakit ya Tuhan. Beri mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam mengendalikan rawatan kepada setiap yang mengalami sakit penyakit. Diberkatilah setiap dokter, nurse yang sedang bertugas dalam merawat para pesakit saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Engkaulah Allah kami ya Tuhan.
Engkaulah Tuhan, jadi pengharapan kami dari semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa khusus bagi kantong kolekte yang akan dijalankan sepanjang ibadah hari ini. Pada seluruh jemaat Tuhan yang akan memberi, Tuhan berkati setiap tangan-tangan mereka, agar biarlah semuanya itu Tuhan dengan penuh sukacita memberi ya Tuhan, karena kami menyadari berkat yang telah kami terima, yang kami berikan ini adalah karena telah kami terima dahulu daripada Engkau ya Tuhan. Engkau telah memberkati kehidupan kami selama ini ya Tuhan, dengan berkat keperluan baik jasmani kami, rohani kami, dalam kesehatan kami, bahkan pekerjaan kami, Tuhan sudah memberkati ya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang kami berikan ini ya Tuhan, suatu yang hal yang suatu kesyukuran kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang telah Tuhan berikan ini ya Tuhan tidaklah lebih daripada apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati keuangan yang sudah kami berikan, dan biarlah itu menjadi suatu keperluan bagi gereja-Mu, khusus di tempat ini ya Tuhan, dalam membangun gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang mengendalikan keuangan ini ya Tuhan Yesus, dengan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberkati kehidupannya, pekerjaannya, dan apapun perjalanan hidup ya Tuhan, Engkau berkati dia Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu saat ini di dalam ibadah kami yang sedang berlangsung saat ini. Sekali lagi Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menyertai setiap kami ya Bapa di surga. Biarlah kami dapat memuji dan menyembah Engkau, memuliakan Engkau dengan puji-pujian kami, bahkan seterusnya di dalam kami mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan mencurahkan berkat-Mu Tuhan kepada setiap kami, baik berkat jasmani terlebih pula rohani, melalui firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kami pada hari ini. Bagi anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam pujian penyembahan maupun penyampaian firman-Mu, kiranya Tuhan diberkati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga semua yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan dan meninggikan Engkau sahaja. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Biarlah nama-Mu saja dimuliakan, ditinggikan sepanjang ibadah kami pada hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Bapa di surga. Haleluya Tuhan, ini doa kami, dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan ibadah kita sekali lagi secara online. Bagi jemaat Tuhan yang ada di Saibi Masanoy, kita meneruskan ibadah kita secara online, dan bagi jemaat yang ada di luar, kita teruskan juga bersama-sama untuk beribadah bersama secara online. Pada hari ini kita dasari ujian penyembahan kita dengan satu firman Tuhan yang dipetik daripada Mazmur 150 ayat 1 hingga 6 yang berbunyi demikian. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
jemaat Tuhan, kita nyanyi bersama penyembahan ini bertajuk Betapa Hatiku.
teruskan pujian kita dengan lagu yang berbahasa Murut, yaitu Oko Nilumua. Inumuon Koratana ang ibitra kalakusan. Inumuon Koratana ang ibitra kalakusan. Oko na pongon laila, ruku oko inatoy rasali, oko nilumuat pintor patayan, oko sinumau karawan dang, maya maya ramo, ku ampus lumaya, oko nilumuat. Oko nilumuat pintor patayan, oko sinumau karawan dang, maya maya ramo, ku ampus lumaya. Inumuon Koratana. Inumuon Koratana ang ibitra kalabusanan, oko na pongon laila, ruku oko inatoy rasali, oko nilumuat pintor patayan, karawan dang, maya maya ramo, ku ampus lumaya, oko nilumuat. Oko nilumuat pintor patayan, oko sinumau karawan dang, maya maya ramo, ku ampus lumaya, maya maya ramo, maya maya ramo, ku ampus lumaya, maya maya ramo, ku ampus lumaya. Kita teruskan pujian kita dengan lagu yang bertajuk Asih Simpung dalam bahasa Murut. Lanoyo buhay
jemaat Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sama-sama menaikkan penyembahan ini. Ku rindu firman-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur untuk kebersamaan kami pada hari ini belajar firman-Mu. Kami mohon Bapa supaya Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi kami dimanapun jemaat-Mu berada, supaya kami ada hikmat, bahkan kami dapat memahami akan firman-Mu.
Dan bukan hanya sekadar memahami, tetapi kami ada gairah untuk berusaha hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Lindungi kami Bapa sepanjang kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang akan saya kongsikan kepada kita pada hari ini yaitu gereja yang sehat dan dinamik. Ya, gereja yang sehat dan dinamik. Dinamik di sini berbicara tentang jalan terus, ya. Gereja sehat, jalan terus dan mencapai tujuan gereja yang benar dan menyenangkan hati Allah. Dan sebahagian daripada apa yang saya kongsikan pada hari ini adalah saya ambil daripada apa yang saya belajar baru-baru di dalam belajar, ya, di dalam satu tajuk subjek yaitu teologi gereja dan pelayanan. Oke, kita akan melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Tajuk kita angkat di atas yaitu bersatu karena Kristus. Ayat 15, Kristus memusnahkan semua perintah dan peraturan dalam Taurat, supaya daripada dua kaum itu Dia boleh menjadikan mereka satu umat yang baru, yang hidup bersatu dengan Dia. Dengan cara itu Kristus mendatangkan kedamaian. Dengan kematiannya di kayu salib, Kristus telah melenyapkan permusuhan mereka. Dengan salib itu, Dia mempersatukan dua kaum itu dan memimpin mereka kembali kepada Allah. Demikianlah Kristus datang dan mengisytiharkan berita baik tentang kedamaian itu kepada semua orang, baik kepada orang bukan Yahudi yang dahulu jauh daripada Allah, maupun kepada orang Yahudi yang dekat dengan Allah. Melalui Kristus, kita semua, orang Yahudi maupun bukan Yahudi, dapat datang ke hadirat Bapa dengan pertolongan Roh Allah yang satu. Oleh itu, kamu orang bukan Yahudi, bukan lagi orang asing ataupun pendatang. Sekarang kamu warga umat Allah dan anggota keluarga Allah. Kamu pun dibina di atas asas yang diletakkan oleh para rasul dan nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu asasnya. Dialah yang menjadikan seluruh bangunan itu tersusun rapi dan meluaskannya sehingga menjadi rumah Allah yang dikasihkan untuk Tuhan. Karena kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu juga dibina bersama-sama semua orang lain menjadi sebuah tempat kediaman Allah. Di situ Roh Allah tinggal. Gereja yang sehat dan dinamik, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui teks ini kita akan belajar ada 7 karakteristik ataupun amalan hidup gereja yang sehat dan dinamik. Namun kita harus ingat bahwa yang paling penting setelah kita mengetahui kebenaran, yaitu kita harus melakukan kebenaran itu dengan segenap hati kita. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Jadi bukan hanya sekadar mengetahui karakteristik ataupun amalan hidup, tetapi berusaha melakukan kebenaran itu sehingga menjadi kenyataan. Oke, kita terus masuk kepada poin yang pertama, yaitu gereja yang sehat adalah gereja yang bersatu dengan Yesus Kristus. Kita boleh lihat ini dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16, ya. Ini yang pertama, gereja yang sehat yaitu gereja yang bersatu dengan Yesus Kristus. Berarti saudara, kita tetap setia bersatu dengan Yesus Kristus apapun cabaran yang kita hadapi, ya. Cabaran tidak boleh memisahkan kita untuk tetap bersatu dengan Kristus. Kita harus ingat bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, boleh berbuat apa-apa, dapat berbuat apa-apa, tetapi kalau kita terpisah, tidak bersatu dengan Kristus, kita tidak dapat
berbuat ataupun melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Bersatu dengan Kristus berarti kita siap mengusahakan kesatuan dengan sesama kita. Jadi bukan saja kita mau bersatu dengan Kristus, tetapi secara otomatis kita juga mau berusaha untuk menjadikan diri kita, ya, di mana di hidup kita ini suka bersatu dengan sesama kita. Bukan mudah untuk bersatu dengan sesama kita, apalagi sesama kita itu tidak senang dengan kita. Tetapi sebagai gereja yang sehat, inilah amalan hidup yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, kita dapat bersatu dengan Allah Bapa apabila kita bersatu dengan Yesus Kristus. Sangat mustahil kita dapat bersatu dengan Bapa di sorga tanpa terlebih dahulu kita bersatu dengan Yesus. Kita harus ingat bahwa melalui kematian Yesus di salib, Ia telah mempersatukan kita kembali dengan Allah Bapa yang sudah terpisah akibat dosa manusia pertama. Jadi ini yang pertama, gereja yang sehat adalah gereja yang bersatu dengan Yesus. Yang kedua, gereja yang sehat mengutamakan pemberitaan firman Tuhan sebagai pusat kehidupan, ya. Mengutamakan firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan sebagai pusat kehidupan. Jadi saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang menempatkan pemberitaan firman Tuhan sebagai sentral ataupun pusat seluruh kehidupan jemaat dan pusat semua kegiatan pelayanan gereja. Jadi apapun yang kita lakukan ataupun aktiviti di dalam gereja atau jemaat, firman Tuhan ini adalah hal yang utama. Saudara, kalau pastor atau para pemimpin gereja serta anggota jemaat sangat menghormati firman Tuhan, itu tandanya gereja yang sehat dan dinamik, ya, gereja yang sehat dan terus aktif mencapai tujuan iman yang dapat memuliakan Tuhan. Mengutamakan pemberitaan firman, sebab firman Tuhan adalah makanan rohani yang menyegarkan dan menyehatkan rohani gereja atau jemaat. Ingat saudara, firman Tuhan tidak boleh diganti dengan apapun program yang menarik, ya, dalam gereja. Firman Tuhan harus diutamakan berbanding dengan apa saja acara dalam gereja. Walaupun ada hal-hal program yang menarik, tetapi firman Tuhan sama sekali tidak boleh diabaikan. Jadi ini adalah tanda gereja yang sehat. Firman Tuhan adalah inti utama dari setiap ibadah orang Kristen. Kalau ada yang beribadah, ada pujian, ada program, acara, tetapi kalau ibadah itu tidak didasari dengan firman Tuhan, ibadah itu tidak sehat. Yang ketiga, gereja yang sehat adalah gereja yang ada sukacita dan hidup sebagai keluarga Allah, ya. Gereja yang ada sukacita dan hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana pengalaman kita selama ini sebagai umat Kristen? Apakah kita datang ke gereja ada sukacita, ya? Apakah kita melihat sesama kita sebagai keluarga kita dalam Tuhan atau bagaimana? Kita harus ingat bahwa gereja yang sehat itu saudara adalah di mana kita mengalami sukacita, ya, karena iman kita kepada Tuhan dan kita hidup sebagai keluarga Allah. Gereja yang sehat adalah apabila anggotanya memandang sesamanya sebagai keluarganya di dalam Tuhan. Bagaimana respon kita terhadap sesama kita sampai pada saat ini? Apakah kita melihat mereka sebagai keluarga kita di dalam Tuhan atau sebaliknya kita anggap mereka ini sebagai musuh atau orang yang kita jauhi? Gereja yang sehat, saudara, ditandai dengan adanya damai sejahtera karena tidak ada perbedaan antara orang jauh atau orang Yunani atau orang dekat, yaitu orang Yahudi. Iya. Karena orang Yunani ini mengutamakan hikmat, manakala orang Yahudi ini mengutamakan hukum Musa. Jadi bila percaya kepada Tuhan Yesus, tidak boleh lagi ada pemisah di antara orang Yunani ataupun kita. Ya, ini satu gambaran tentang kita atau orang Yahudi yang sudah dahulu mengetahui kebenaran firman Tuhan.
Jadi ada damai. Maksudnya dapat saling menerima antara satu dengan yang lain. Saudara, gereja adalah keluarga. Ya, gereja ini adalah keluarga. Oleh itu hubungan antara satu dengan yang lain adalah dalam hubungan keluarga Allah. Hubungan yang penuh dengan sukacita. Gereja yang sehat dapat dilihat melalui kehidupan anggotanya sebagai satu keluarga, yaitu keluarga Allah, di mana di dalam berjemaat itu, di mana kita saling mengasihi dan saling menerima keberadaan antara satu sama lain. Saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang penuh dengan damai dan harmoni, karena tidak ada yang menganggap dirinya sebagai tuan, ya, dan menganggap sesamanya sebagai hamba. Tidak boleh seperti itu di dalam gereja ataupun di dalam tubuh Kristus, ya. Kita tidak boleh berkata saya ini pastor, saya lah tuan, ya. Lalu jemaat itu adalah sebagai hamba, sama sekali tidak boleh. Karena di hadapan Tuhan semua kita ini adalah sama. Jadi ini yang ketiga, gereja yang sehat dan dinamik, yaitu gereja yang ada sukacita dan hidup sebagai keluarga Allah. Bukan berarti kita bersukacita tidak ada masalah, kita pasti ada mengalami masalah, tetapi masalah itu tidak dapat menguasai kita, karena Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi semua cabaran, sehingga cabaran itu dapat kita atasi dan dengan itu kita ada sukacita. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa membimbing kita, menolong kita, sehingga kita mampu mengatasi semua cabaran yang kita alami. Yang keempat, gereja yang sehat dan dinamik adalah gereja yang berdiri di atas dasar Kristus. Maksudnya adalah Yesus Kristus adalah dasar gereja. Berarti gereja harus beroperasi. Perhatikan, Yesus adalah dasar gereja, dan gereja itu harus beroperasi dan berjalan sesuai dengan kehendak Kristus, bukan sesuai dengan kehendak pastor atau pemimpin. Oleh itu jemaat Tuhan, setiap pemimpin rohani harus dan wajib menyelidiki firman Tuhan sebagai garis panduan atau dasar dalam mencari kehendak Kristus dalam kehidupan jemaat. Ya, bukan tulisan-tulisan orang dunia ataupun para orang yang pintar, tetapi Alkitab ini adalah pegangan yang paling utama, ya. Panduan dasar dalam mencari kehendak Kristus dalam kehidupan jemaat. Saudara, gereja tidak boleh bergantung pada sesiapapun. Ingat ini, gereja tidak boleh bergantung pada sesiapapun. Tidak bergantung pada pemerintah, tidak bergantung pada pemimpin-pemimpin pemerintah, melainkan hanya bergantung kepada kepala gereja. Siapa kepala gereja itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita hanya bergantung kepada Dia. Gereja yang berdiri di atas dasar Kristus adalah gereja yang dibangun untuk kepentingan Kristus. Jadi setiap gereja itu yang dibangun di atas dasar Kristus, semuanya bertujuan untuk kepentingan Kristus. Semua kegiatan gereja seperti ibadah, pemuridan, persekutuan, seminar penginjilan, dan pembangunan gedung gereja dan lain-lain kegiatan adalah semuanya untuk kepentingan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Dengan arti kata lain, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, gereja bukan untuk kepentingan pemimpin, ya, bukan kepentingan jemaat, tetapi gereja itu adalah kepentingan Kristus. Yang kelima, gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh. Ya, gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh. Maksudnya di sini adalah bertumbuh dalam memahami dan memenuhi tanggung jawabnya bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk melayani Tuhan. Jadi bagaimana, apakah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan sudah bertumbuh
Karena bertumbuh yang dimaksudkan sesungguhnya adalah kita memahami kehendak Tuhan dan kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai orang beriman bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk melayani Tuhan. Saudara, gereja yang sehat dan bertumbuh adalah gereja yang dilayani oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, ya, yaitu pemimpin-pemimpin rohani, ya, pastor ataupun para penetua dan jemaat yang dewasa di dalam Tuhan, ya. Jadi gereja yang sehat bertumbuh adalah gereja yang dilayani oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Maksudnya Tuhan melayani jemaat melalui hamba-hambanya. Oke. Gereja yang bertumbuh dengan sehat adalah gereja yang mendapat makanan, roti dan air kehidupan. Apakah yang dimaksudkan roti dan air kehidupan? Yaitu firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kita mendapat makanan rohani yaitu firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak siap dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak seimbang secara rohani. Kalau kita mau menjadi gereja yang sehat, pastikan supaya kita mendapat makanan rohani ataupun roti dan air kehidupan, yaitu firman Tuhan, dan di mana kita siap dipimpin oleh Roh Kudus. Ia seimbang dengan aktiviti gereja. Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki kualiti iman, ya, dan berkesinambungan kepada orang beriman atau generasi penerus. Pastikan supaya iman yang kita miliki berkesinambungan. Maksudnya kalau kita ada anak, turunkan iman itu kepada anak. Dan kalau kita ada keluarga, turunkan iman itu kepada keluarga. Dan kita berada di dalam satu community ataupun jemaat, turunkan iman itu kepada mereka, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui apa yang mereka lihat dari kita sebagai gereja yang bertumbuh, ya. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki kualiti iman yang berkesinambungan. Bertumbuh dari segi kuantiti, jumlah, dan bertumbuh dari segi quality atau iman yang teguh. Jadi gereja yang sehat itu bertumbuh dari segi jumlah, tetapi dia bukan hanya mengharapkan jumlah, tetapi bertumbuh dari segi quality, yaitu iman. Jadi dalam gereja Tuhan di Masana ini, kalau menurut pemerhatian saya secara pribadi, kita mengarah ke situ, ya. Maksudnya jemaat suka beribadah, ya. Walaupun yang lain itu tidak dapat datang ke gereja, bukan tidak mau datang, tetapi karena keadaan mereka yang semakin ujur, dan itulah sebabnya mereka tidak dapat datang ke gereja. Tetapi mereka suka beribadah, mereka suka dilayani. Dan walaupun mereka tidak datang ke gereja, iman mereka tetap berkualiti. Yang keenam, gereja yang sehat adalah gereja yang teratur karena disiplin. Saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang teratur. Artinya memiliki aturan yang alkitabiah dan hidup di dalam aturan, ya. Baik aturan yang tersurat atau tersirat. Maksud aturan yang tersirat ini adalah sesuai dengan petunjuk Roh Kudus, ya. Saya tidak perlu jelaskan dengan panjang lebar, ya. Dan kita di tempat ini ada anak-anak Tuhan yang dipakai, di mana ada aturan-aturan yang tersirat yang menurut petunjuk daripada Roh Kudus. Kalau aturan yang tersurat itu adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagai contoh, harus ada persiapan doa pribadi dan persiapan anggota tim sebelum melayani, dan harus melayani dengan segenap hati. Ini antara contoh aturannya, dan menepati masa di dalam ibadah dan lain-lain. Saudara, gereja yang sehat adalah gereja yang memberi didikan
disiplin disertai kasih, ya, bukan mengucilkan tetapi memberi ruang menyelesaikan masalah kepada anggota jemaat yang mengalami masalah, ya, sama ada jemaat berkenaan seorang pemimpin atau jemaat biasa, ya, yang melanggar tata tertib firman Tuhan. Jadi disiplin itu harus dijalankan, ya, bukan untuk menghukum dia, mengucilkan dia, tetapi mendidik dia supaya harus hidup tertib sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketujuh dan yang terakhir, gereja yang sehat adalah gereja yang didiami oleh Roh Kudus. Maksudnya gereja atau tubuh orang percaya ini adalah bait suci Roh Kudus ataupun bait Allah, tempat kehadiran Allah melalui Roh Kudusnya. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang menghormati tubuhnya. Perhatikan, gereja yang sehat adalah gereja yang menghormati tubuhnya. Berarti ia tidak salah guna dengan tubuhnya dengan makanan dan minuman yang merosakkan tubuh, dan dengan membiarkan roh kedagingan menguasai hatinya, atau kepahitan hati dan roh-roh yang menginap di dalam hati. Maksudnya di sini adalah tubuh kita ini adalah bait suci Roh Kudus. Kita tidak boleh salah guna dengan tubuh kita dengan makan, minum dengan makanan yang merosakkan tubuh kita, ya. Kita tidak membiarkan tubuh kita ini, ya, dikuasai oleh roh kedagingan. Yang apa yang disukai oleh tubuh kita ikut. Kita tidak boleh. Dan kita tidak membiarkan tubuh kita ini menjadi tempat kediaman kepada roh-roh jina, roh-roh yang suka dendam, roh-roh yang membuatkan kita marah, roh-roh yang membuatkan merosakkan pikiran kita. Jadi kita menghargai, kita halau semua roh-roh itu maksud dia. Gereja yang sehat adalah gereja yang siap dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan memimpin Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ini yang ketujuh dan yang terakhir, gereja yang sehat menurut teks ini. Sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, saudara, sudah pasti semua kita mau supaya kita ini menjadi gereja Tuhan yang sehat dan dinamik. Maksudnya kita sehat secara iman, ya. Kita sehat secara tubuh dan kita dinamik, maksudnya kita aktif melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga kita mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Jadi gereja yang sehat dan dinamik adalah gereja yang berperan sebagai agen untuk memperluaskan kerajaan Allah di bumi melalui pemberitaan Injil Yesus Kristus sebagai gaya hidup. Gereja yang sehat dan dinamik, saudara, adalah gereja yang berpusat kepada Kristus. Jangan kita lupa, berpusat kepada Kristus dalam apapun bentuk program, pelayanan, atau kegiatan yang kita laksanakan. Harus berpusat kepada Kristus. Gereja yang melakukan firman Tuhan sebagai gaya hidup dan pusat pelayanan. Jadi firman Tuhan pada hari ini hanya sampai di sini. Mari kita bersama-sama menjadi sehat secara rohani, ya. Menjadi gereja yang sehat secara rohani, menjadi gereja yang dinamik, ya, berkesinambungan, aktif melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan apapun cobaan yang kita alami, biarlah kita dapat mengatasi semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembalikan ucapan syukur atas kebersamaan kami pada pagi ini di dalam ibadah ini, baik melalui pujian, penyembahan, dan melalui doa, dan secara khusus melalui firman-Mu yang kami nikmati bersama. Kiranya ini dapat memberi kekuatan kepada iman percaya kami, supaya kami menjadi gereja yang sehat dan dinamik. Diberkatilah setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu ini. Apapun cobaan yang dialami oleh jemaat-Mu, kiranya
itu tidak menghalang kami untuk terus sehat, untuk terus dinamik mencapai tujuan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa ucapan syukur kami untuk acara ibadah kami dan untuk firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, dan sampai di sini acara ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.